pertama, kita rendam sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, jangan lupa pakai masker ya. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jangan lupa jaga jarak. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Berusaha tidak corona, badan sehat, belajar pun tambah semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ana. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar kelas 5, tema 2, sub tema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Oh ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi pembelajaran terbaru. Setiap manusia adalah makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kita harus bekerja. Karena dengan bekerja, kebutuhan manusia seperti sandang, papan, dan pangan terpenuhi. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan ataupun kelompok. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu ataupun bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak, tahukah kalian jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya dibagi menjadi berapa? Iya betul, dibagi menjadi 2, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Mari kita pelajari lebih dalam apa itu usaha perorangan ataupun usaha kelompok. Usaha perorangan didirikan oleh satu orang. Tidak perlu modal terlalu besar, keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut. Contohnya pada usaha pertanian, yaitu pengolahan pupuk dan menjual bibit tanaman. Pada industri kecil, contohnya adalah usaha pembuatan tahu tempe dan makanan olahan. Usaha di bidang perdagangan, contohnya pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan toko kelontongan. Sedangkan pada usaha jasa, contohnya bengkel, laundry, dan potong rambut. Sedangkan usaha kelompok didirikan paling sedikit 2 orang.
membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya, firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Usahanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan Komanditer atau CV, usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Usaha ini memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Di mana anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Pada usaha ini contohnya CV Rian Montor dan CV Maju Mundur. Perseroan terbatas atau PT, usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham berhak mendapatkan labanya, contohnya PT Wijaya Mandiri. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sering disebut juga dengan perusahaan negara karena modal usahanya ditanggung oleh negara. Dalam pengolahannya dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Contohnya Perum Peruri, percetakan uang negara, dan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang terakhir adalah koperasi, merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota harus membayar simpanan pokok ataupun simpanan wajib, di mana simpanan pokok dibayar 1 kali, sedangkan simpanan wajib dibayarkan tiap bulan. Pembagian keuntungannya atau sisa hasil usaha SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Contohnya koperasi unit desa yang sering disebut dengan KUD. Dalam sebuah usaha atau pekerjaan, kita harus mengedepankan rasa tanggung jawab, memberikan kewajiban kita, serta mendapatkan haknya. Ada beberapa hak dan kewajiban, antara lain hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah anak-anak, kali ini Bu Ana akan menjelaskan hak, kewajiban, serta tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah anak-anak, mari kita lihat gambar di samping ini. Sebagai warga masyarakat, hak kita adalah menikmati lingkungan bersih dan mendapatkan rasa aman. Sedangkan kewajiban di masyarakat menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta tanggung jawab kita sebagai masyarakat melakukan kerja bakti dan melaksanakan ronda. Setelah kalian melihat gambar dan contoh tadi, mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.
Setelah Bu Ana menjelaskan hak dan kewajiban, kalian bisa mencari informasi yang lebih luas lagi tentang hak dan kewajiban. Biasakan untuk membaca ya anak-anak. Dengan membaca, kita bisa mengetahui isi dunia. Dengan membaca pula, kita bisa mengetahui isi dari sebuah cerita. Nah, anak-anak, mari kita baca dan pahami cerita berikut ini. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian membaca tentang teks tadi, sekarang kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan unsur adik Simba. Nah, pasti kalian ingin tahu kan apa sih adik Simba itu? Adik Simba adalah singkatan dari beberapa kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kata tanya tersebut, kalian akan lebih mudah untuk memahami dan menentukan informasi dalam teks. Nah, sekarang coba kalian lihat pada peta pikiran berikut. Apa yang dilakukan warga untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa yang membersihkan lingkungan tempat tinggal Buyung? Di mana Buyung tinggal? Mengapa lingkungan tempat tinggal Buyung dikatakan tidak sehat? Kapan dilakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal Buyung? Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal Buyung setelah dibersihkan? Nah, anak-anak, tugas kalian adalah mencari jawaban dari pertanyaan tadi sesuai dengan teks. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu semangat dalam belajar. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.